Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi The Self, yaitu Mind, Gender, and Body. Untuk perkenalan anggota kelompok akan ada di slide selanjutnya. Bisa di next? Oke, kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Alisa Salma, ada Fatur Rahman, Hana Indonesia Warda, Heni Andrea, Muhammad Fatih Farhan, Riza Amalia, dan Rosmalina. Next. Oke, pokok bahasan kita di presentasi kali ini adalah yang pertama, apakah konsep diri sendiri, yang kedua, apakah pengertian dari gender, dan yang ketiga, apakah konsep dari tubuh yang dipahami konsumer. Next. Oke, yang pertama ini kita akan membahas tentang the self atau diri. Next. Oke, konsep diri ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen dan bagaimana perasaan konsumen tentang diri mereka sendiri dalam membentuk praktik konsumsi mereka. Selanjutnya kita akan membahas nih, does the self exist atau apakah diri itu ada? Di zaman sosial media ini memungkinkan setiap orang untuk fokus pada dirinya sendiri dan berbagi detail duniawi dengan siapapun. Menurut budaya timur maupun budaya barat memiliki pendapat yang sama bahwa diri terbagi menjadi diri dalam, diri pribadi, dan diri luar. Budaya barat cenderung menganut pemahaman independen tentang diri, sedangkan budaya timur cenderung berfokus pada diri yang saling bergantung, di mana kita mendefinisikan identitas kita sebagian besar oleh hubungan kita dengan orang lain. Misalnya nih, perspektif Konfusianisme menekankan pentingnya wajah, persepsi orang lain tentang diri, dan mempertahankan status yang diinginkan di mata mereka. Tradisi-tradisi ini hidup dari dalam manual gaya Jepang yang menetapkan instruksi terperinci untuk berpakaian dan bagaimana menangani orang-orang dari status yang berbeda. Orientasi itu agak bertentangan dengan konvensi barat seperti Jumat Santai yang mendorong karyawan untuk mengekspresikan diri mereka yang unik melalui pakaian. Next. Oke, kalau materi konsep diri ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Alisa. Kita mulai lanjut ke konsep diri. Jadi konsep diri itu adalah keyakinan yang dipegang seseorang tentang atributnya sendiri dan bagaimana dia itu mengevaluasi diri berdasarkan kualitas yang dimilikinya. Nah, meskipun keseluruhan konsep diri ini itu positif, tapi pasti ada sisi lain yang lebih positif gitu. Jadi ada sisi yang lebih dominan. Misalnya nih, si A ini merasa bahwa dia itu lebih baik di identitas profesionalnya daripada di identitas femininnya. Nah, jadi apa aja sih yang termasuk dalam atribut diri? Nah, yang pertama itu ada konten, yaitu daya tarik wajah dan juga bakat. Lalu yang kedua ada kepositifan yang tergambar dalam harga diri. Yang ketiga ada intensitas dan stabilitas dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada akurasi, yakni bagaimana seseorang menilai. Nah, penilaian dari orang ini tuh dapat membuat orang tersebut tuh ngerasa ke-distract. Nah, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan penampilan fisik. Selain itu, banyak juga orang yang ngerasa bahwa seiring berjalannya waktu tuh selera mereka tuh bakalan berubah. Nah, sebagai pemasar tuh harus berusaha untuk memahami konsumen dengan mengadopsi identitas tertentu yang kemudian nanti akan dikembangkan menjadi sebuah produk yang akan memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi misalnya, seorang tuh ngerasa dirinya tuh harus bertanggung jawab sama lingkungan nih. Mereka akan memilih menggunakan produk-produk yang emang ramah lingkungan seperti menggunakan tas belanja, menggunakan bawa tumbler sendiri, terus juga mendaur ulang produk-produk plastik. Nah, mereka-mereka ini juga disebut sebagai green consumer. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahas tentang harga diri. Jadi harga diri itu mengacu pada positifnya konsep diri seseorang. Seperti yang tadi udah kita bahas bahwa harga diri ini tuh termasuk dalam atribut konsep diri. Ada nih sebuah penelitian yang menemukan bahwa individu yang dibuat untuk merasa berkuasa akan menghabiskan lebih banyak uang untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tuh merasa diri mereka tuh berharga. Nah, sedangkan mereka yang mengalami perasaan tidak berkuasa akan menghabiskan lebih banyak uang untuk orang lain daripada diri mereka sendiri. Boleh di next? Oke, bagaimana pemasar mempengaruhi harga diri? Nah, pemasar ini bakalan masang iklan yang dapat memicu proses perbandingan sosial, yang mana orang yang ngelihat iklan ini tuh bakalan ngebandingin penampilan model yang ada di iklan dengan diri mereka sendiri.
Nah, hal ini tuh adalah kecenderungan dasar manusia dan banyak pemasar yang memanfaatkan agar konsumen tuh pakai produk mereka. Ada lagi penelitian yang mengilustrasikan proses perbandingan sosial, yaitu mahasiswi yang melihat model-model yang menarik, yang cantik dalam iklan, setelahnya tuh dia ngerasa kurang puas gitu sama penampilannya. Nah, dibandingkan dengan mahasiswi yang tidak melihat iklan tersebut, dia biasa aja karena dia nggak melihat apa yang perlu dibandingin. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatih. Silakan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai diri sebenarnya dan diri ideal. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu diri sebenarnya dan diri ideal. Nah, dari yang pertama kita akan membahas diri ideal. Nah, diri ideal itu apa? Diri ideal itu merupakan sebuah konsep seseorang mengenai bagaimana dia ingin menjadi seseorang, yang sedangkan dirinya itu yang sebenarnya mengacu pada penilaian kita yang lebih realistis tentang kualitas yang kita miliki dan tidak kita miliki. Nah, etika seorang konsumen membandingkan beberapa aspek dirinya dengan diri yang ideal, ini mempengaruhi sebuah harga diri. Yang mana harga diri tadi sudah dijelaskan oleh Hana, yang mana ada sebuah pertanyaan, apakah saya ini tampan, ataukah apakah saya ini bisa menghasilkan uang banyaknya dari apa yang saya kerjakan. Beberapa orang memilih produk karena berpikir mereka konsisten dengan diri mereka yang sebenarnya. Nah, sedangkan beberapa pembeli membeli produk lain untuk membantu mereka mencapai standar idealnya. Nah, terus ada lagi, dari sinilah muncul kesalahan dari seorang pemasar. Nah, sebuah kata mengucapkan perusahaan perekrut sering mengeluh tentang bagaimana seseorang yang muncul untuk kerja dengan pakaian atau busana yang tidak rapi atau terbuka, namun mereka gagal tentang apa yang mereka harapkan untuk tampil dengan baik gitu. Nah, tipsnya ada cara untuk menghindari diri seperti itu. Nah, selain diri kita yang nyatanya ideal, bentuk diri ketiga terkadang memengaruhi apa yang kita pilih untuk dibeli dan atau kita gunakan gitu. Nah, terkadang keinginan kita untuk menjauhi diri dari sifat insecure tidak bisa menjadi pendorong yang lebih besar saat kita berusaha keras untuk tidak tampil insecure itu sendiri. Nah, misalnya terdapat anak-anak yang mungkin bekerja keras untuk mendapatkan pakaian atau busana yang baik, namun ada tanggapan orang lain yang membuatnya menjadi insecure seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada fantasi menjembatani kesenjangan antar diri. Nah, fantasi ataupun lamunan adalah perubahan kesadaran yang dipicu oleh diri sendiri, yang mana terkadang proses ini merupakan cara untuk mengimbangi kurangnya rangsangan eksternal atau untuk melarikan diri dari masalah di dunia nyata gitu. Nah, banyak dari produk atau layanan yang berhasil menarik fantasi seseorang gitu. Contohnya pedagang kacamata online. Warby Parker mengatakan kemungkinan konsumen untuk mengunggah salah satu foto diri mereka dan mencoba sebuah bingkai secara virtual. Nah, perusahaan tersebut termasuk menyediakan simulator yang memungkinkan wanita melihat tampilan untuk sebuah brand yang sebelumnya mereka belum beli gitu. Jadi mereka kebanyakan mengalami perbedaan antara diri yang sebenarnya dan ideal. Nah, jadi
Jadi jadi sebagian konsumen itu memiliki kesenjangan yang sangat besar gitu. Jadi antara insecure dan tidak insecure seperti itu. Mungkin bisa di next lagi. Nah, di sini ada beberapa kepribadian yang mana masing-masing dari diri kita sebenarnya adalah orang yang berbeda-beda. Nah, di beberapa situasi kita bertindak secara berbeda, yang mana bisa dipengaruhi oleh beberapa produk ataupun layanan yang kita pakai. Jika setiap orang berpotensi untuk memiliki diri yang bersosial, nah lantas bagaimana masing-masing seseorang itu berkembang. Nah, dan dari itu juga bagaimana kita memutuskan diri kita sendiri untuk bisa berekspresi kapan saja, di mana saja, secara bebas gitu. Nah, konsep sosiologis interaksionisme simbolik menekankan bahwa hubungan kita dengan orang lain merupakan peran besar untuk membentuk diri atau kepribadian. Mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada looking glass self. Penilaian kita tentang siapa kita bervariasi tergantung pada perspektif siapa yang menilai dan seberapa akurat kita memprediksinya. Kita cenderung mempolakan perilaku kita pada ekspektasi orang lain sebagai bentuk dari ekspektasi yang terpenuhi dengan sendirinya. Selanjutnya ada kesadaran diri. Penelitian mengatakan bahwa konsumen yang memiliki skala kesadaran diri yang tinggi mengekspresikan minat lebih pada pakaian dan menggunakan lebih banyak kosmetik daripada orang lain dengan skala kesadaran dirinya lebih rendah. Selanjutnya, apa yang kita beli? Model kongruensi citra diri menyarankan agar kita memilih produk yang atributnya cocok dengan beberapa aspek diri kita. Karena ketika kita memilih produk yang menurut kita menyenangkan, akan membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Diri yang direfleksi membantu membentuk konsep diri yang menyarankan bahwa orang melihat diri mereka sendiri bagaimana mereka membayangkan orang lain melihatnya. Next. Selanjutnya ada tingkat diri di lingkungan sosial. Yang pertama ada tingkat individu. Banyak konsumen termasuk diri pribadi mendefinisikan diri mereka dalam harta. Produk tersebut dapat berupa perhiasan, mobil, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua ada tingkat keluarga. Bagian dari diri yang diperluas ini mencakup kediaman Sumeria dan parabotan di dalamnya. Yang ketiga ada tingkat komunitas. Konsumen menggambarkan diri mereka dalam istilah lingkungan atau kota tempat mereka berasal. Selanjutnya yang keempat ada tingkat grup. Kami anggap ketertarikan kami kepada kelompok sosial tertentu sebagai bagian dari diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, gender itu apa sih? Jadi jadi saya mau menjelaskan dulu mengenai pengertian gender. Identitas gender itu merupakan komponen yang penting dari konsep diri konsumen. Orang sering menyesuaikan diri dengan harapan budaya mereka tentang bagaimana orang-orang dari jenis kelamin mereka harus bertindak, berpakaian, atau berbicara. Rangkaian harapan ini disebut sebagai peran seks. Jadi penjelasan secara lebih lanjut gini, gender itu adalah bagaimana seseorang itu berperilaku berdasarkan feminisme atau maskulinisme. Role sendiri atau peraturan sendiri atau tradisi sendiri untuk menggambarkan gimana seorang perempuan secara maskulin, perempuan secara feminim dan pria secara maskulin harus bertindak. Dan banyak juga nih produk-produk yang ada di pasaran itu yang menginfluence atau mempengaruhi bagaimana seseorang itu harus bertindak berdasarkan gender mereka. Misalnya kayak Halo feminisme itu identik dengan produk-produk yang berwarna merah muda, yang bajunya itu banyak warna-warna pastel, warna-warna cerah, dan laki-laki itu umumnya diidentifikasikan kalau misalnya baju itu dengan warna-warna yang gelap gitu. Jadi produk di sini sangat berpengaruh dengan bagaimana seseorang itu bertindak secara maskulin dan feminim, juga berpengaruh terhadap approaching atau pendekatan kepada konsumen. Misalnya kalau misalnya konsumen itu memposisikan mereka bahwa mereka itu maskulin, mereka akan cenderung memilih produk-produk yang warna-warnanya tuh hitam gitu, terus kayak yang desain-desainnya tuh
benar-benar berbau maskulin, sedangkan yang feminim mereka akan memilih pakaian atau produk yang memang ada dekorasi-dekorasi khas feminismenya. Silakan dilanjut. Oke, jadi selanjutnya ada sosialisasi peran gender. Nah, sebuah tinjauan komprehensif baru-baru ini dari literatur penelitian melaporkan 5 kesimpulan dasar tentang perbedaan gender. Pertama, laki-laki lebih berorientasi pada diri sendiri, sedangkan perempuan lebih berorientasi pada orang lain. Kedua, wanita adalah responden yang lebih berhati-hati. Ketiga, wanita yang lebih responsif terhadap data negatif. Keempat, laki-laki mengolah data lebih selektif dan perempuan lebih komprehensif. Terakhir itu adalah wanita lebih sensitif terhadap kondisi dan faktor yang membedakan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, survei yang ada di sini itu berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, berdasarkan bagaimana laki-laki dan perempuan itu responnya terhadap suatu produk, gitu. Silakan next. Oke, selanjutnya ada identitas gender sama identitas seksual. Jadi ada perbedaan di identitas gender atau identitas seksual. Jadi secara singkat saya jelaskan bahwa identitas gender itu sesuatu yang tidak mengikat. Gitu. Jadi maskulinitas dan feminisme. Nah, maskulinitas dan feminisme itu bisa di-swap atau bisa ditukar. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak terikat dari lahir. Tapi sedangkan peran identitas seksual itu adalah sesuatu yang melekat dari lahir, yaitu kayak secara biologis gitu, misalnya perempuan atau laki-laki. Dan identitas seksual ini adalah bagaimana seseorang memposisikan dirinya secara seksual. Itu ada beberapa orientasi seksual, itu homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Nah, perbedaannya apa kalau misalnya dikaitkan dengan produk, misalnya kayak identitas gender ini kayak maskulinitas dan feminitas itu misalnya pakaian itu bisa di-swap, dan sekarang banyak banget contoh kasus kayak pakaian yang gender neutral atau kayak gendernya tuh mereka bisa nge-swap. Jadi misalnya laki-laki mereka berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki, itu sesuatu yang bisa di-swap atau bisa ditukar gitu. Kemudian kalau identitas seksual itu biasanya atribut-atribut yang dipakai untuk menunjang biologis mereka gitu. Misalnya gini, perempuan itu kan biasanya lebih suka pakai heels ya, itu buat menunjang fisik mereka gitu, kayak mereka lebih percaya diri kalau misalnya pakai heels yang tinggi gitu. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan. Ya, temannya. Oke, selanjutnya boleh diganti oleh Henny. Oke, selanjutnya ini ada peran seks wanita. Jadi ada beberapa hal penting nih yang harus diperhatikan oleh pemasar ketika mereka ini ingin menargetkan wanita sebagai target produk mereka. Nah, yang pertama ini jangan sangat bergantung pada media sosial saat memasarkan ke wanita. Kenapa? Karena pada hakikatnya wanita tuh lebih mungkin mengadopsi teknologi dibandingkan pria. Karena bisa kita lihat bahwasanya lebih banyak nih wanita yang menggunakan kode QR, Facebook, atau bahkan Pinterest gitu dibandingkan pria. Dan mereka mengandalkan platform ini untuk membantu orang membuat keputusan yang cerdas. Nah, wanita juga lebih banyak mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan berkolaborasi lebih banyak daripada pria. Wanita juga lebih banyak mengungkapkan dan bersedia berbagi cerita tentang kesuksesan atau kegagalan. Dan mereka ini juga termasuk yang suka memberikan pengalaman merek gitu, yang baik maupun yang buruk. Sehingga ini merupakan strategi yang baik untuk memberi mereka insentif sebagai pendukung merek. Terus yang kedua, jangan mengandalkan pesan emosional. Kenapa? Karena ya wanita itu lebih banyak memiliki keterikatan emosional yang bertahan lama dengan produk. Jadi kalau kita lebih banyak atau hanya mengandalkan pesan emosional aja, agaknya kurang efektif karena wanita itu sudah peka gitu akan hal tersebut. Terus yang ketiga, jangan menyamaratakan gender. Kenapa? Banyak sekali nih sekarang orang tuh yang memiliki perspektif bahwasanya wanita itu sama. Namun pada hakikatnya setiap orang itu pasti berbeda-beda. Walau sama jenis gendernya, tetapi tetap gitu dari pemandangan, kesukaan, dari pandangan kesukaan dan lain sebagainya itu pasti berbeda. Maka hindarilah stereotip seperti itu. Terus yang keempat, jangan terjerumus ke dalam
mentalitas kecilkan dan merahkan, di mana menurut seorang analis, ketika organisasi akhirnya menyadari pentingnya pelanggan wanita, kecenderungan pertama adalah membuat sesuatu menjadi lebih feminin. Atau ada juga asumsi imut, yang dimana ini tuh merupakan belokan bagi banyak wanita. Next. Terus ada peran seks pria, di mana ada juga nih, tadi kan hal yang perlu diperhatikan pemasar ketika menargetkan wanita. Sekarang ketika ingin menargetkan pria sebagai target produk mereka. Yang pertama, pria ini mengejar identitas maskulin melalui konsumsi sehari-hari. Di mana para peneliti itu menyarankan nih agar para pria mencoba memahami 3 model maskulinitas berbeda yang mereka sebut sebagai pencari nafkah, pemberontak, dan man of action. Di mana di satu sisi model pencari nafkah itu tuh mengambil dari mitos kesuksesan. Dari mitos kesuksesan Amerika Serikat dan merayakan kehormatan, kebajikan sivil, terus mengejar kesuksesan materi dan pencapaian terorganisasi. Terus kalau dari sisi pemberontak, mereka ini menekankan pemberontakan, kemandirian, petualangan, dan potensi. Kalau yang dari sisi man of action, mereka ini tuh merupakan pahlawan aksi yang merupakan sintesis yang diambil dari yang terbaik dari 2 model lainnya. Terus model perilaku laki-laki sangat banyak berubah sekarang, terutama sejak kelompok pasang skandal pelecehan seksual, di mana jadi pada saat itu tuh ada Person of Year, di mana majalah untuk 2017 adalah The Silence Breakers, di mana wanita yang tampil sebagai bagian dari gerakan Twitter #MeToo untuk menuduh pria berkuasa melakukan pelecehan. Nah, gerakan ini tuh memicu percakapan nasional tentang bagaimana si laki-laki ini mengajarkan untuk berpikir tentang perempuan. Secara khusus, perusahaan yang sukses ini dipimpin oleh laki-laki muda yang kurang ajar seperti Uber dan jaringan Vice. Nah, hal ini tuh akhirnya memicu kritik terhadap apa yang disebut sebagai budaya pro. Jadi bagi banyak orang, istilah ini tuh menyeratkan bahwasanya aspek terburuk dari kehidupan persaudaraan stereotip masuk ke budaya perusahaan, pesta yang keras, memotivasi karyawan yang penghinaan di depan umum, dan memperlakukan wanita sebagai mainan seksual. Next. B. Tubuh sebagai produk. Next. Nah, tubuh sebagai produk, di mana kita tahu bahwasanya penampilan fisik ini merupakan sebagian besar dari diri seseorang. Nah, citra tubuh seseorang itu biasanya dinilai dari evaluasi orang lain yang sifatnya subjektif. Jadi penilaian dari orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Contohnya aja nih, misalnya si A. Si A itu menurut dia, dirinya itu memiliki tubuh yang ideal. Nggak kurus, juga nggak berisi banget gitu, normal aja lah ibaratnya. Namun kan belum tentu menurut pandangan si B yang tubuhnya lebih berisi gitu dari si A. Menurut si B malah si A ini kurus gitu. Nah, beda lagi pandangan menurut si C yang lebih kurus dari si A. Menurut si C malah si A ini tubuhnya tuh berisi banget. Jadi kurang lebih seperti itulah pandangan orang lain mengenai fisik seseorang. Pasti bakal berbeda gitu antara apa yang kita rasakan dan kita lihat gitu. Terus juga beberapa pemasar ini memanfaatkan konsumen untuk mendistorsi citra tubuh mereka ketika mereka ini merasa nggak nyaman gitu dengan penampilannya. Kayak misalnya nih sekarang ada misalnya kita ngerasa kita kurus banget, pakai baju apa tuh rasanya kegedean bulu. Namun seiring berjalannya waktu malah banyak banget kan pemasar yang akhirnya ngeluarin produk baju atau sweater oversize yang dimana kalau kita pakai otomatis kegedean. Nah, orang yang badannya ideal pun kalau pakai outfit seperti itu ya tetap kegedean gitu, karena namanya aja oversize. Nah, dengan adanya produk tersebut membuat orang-orang yang badannya kurus ini tuh akhirnya jadi lebih nyaman dengan penampilannya, karena ngelihat sekeliling mereka ya banyak juga gitu yang memakai baju oversize dan kegedean. Nah, namun walaupun pakai baju kegedean, tapi dia tuh tetap bisa keren. Bahkan sekarang tuh pakaian oversize ini bisa jadi outfit yang keren dan tren di masyarakat yang bisa dipakai jalan-jalan, ke mall, main bareng teman, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rusdi. Oke, selanjutnya di sini ada pengaruh dari keidealan kecantikan, di mana terdiri dari 7. Yang pertama di sini ada kegemukan dan ideal, di mana meningkatnya popularitas wanita itu berukuran penuh seperti Oprah, Ratu Latifah, dan juga Rosie O'Donnell, dan juga beberapa model juru bicara plus size seperti Emily dan juga
seperti mereka itu yang berkontribusi pada peningkatan harga diri wanita gitu. Nah, obesitas ini tertanam dalam budaya kita. Contohnya misalkan kayak anak-anak muda, taman kanak-kanak lebih suka menggambar teman sebaya dengan kursi roda, kruk atau dengan disabilitas wajah daripada gambar anak-anak obesitas gitu. Nah, menurut survei juga perempuan berusia 12 hingga 19 tahun 55% mengatakan bahwa mereka melihat iklan sepanjang waktu itu yang membuat mereka itu istilahnya ingin diet gitu. Nah, yang kedua di sini ada cita-cita kecantikan pria gitu. Nah, persepsi masyarakat kayak kecantikan pria ini tuh kayak apa sih gitu. Nah, cita-cita pria ini melihatkan kayak kalau misalkan ya kayak cowok ganteng gitu, kayak rambutnya ya tebel lah, terus kayak alisnya tebel kayak gitu-gitu, terus hidungnya mancung, terus kayak gaya pakaiannya emang rapih gitu. Terus kayak yang biasanya iklan-iklan tuh yang manfaatin kalau misalkan yang tadi yang udah saya sebutin gitu. Nah, hasil tersebut itu yang ngebuat iklan itu tujuannya itu untuk menaikkan suatu citranya gitu. Nah, yang ketiga di sini ada dekorasi tubuh. Nah, dekorasi tubuh itu ada 6. Yang pertama itu ada istilahnya memisahkan anggota grup dari bukan anggota. Di sini contohnya kayak suku asli Amerika yaitu Chinook gitu. Nah, mereka menekan kepala seorang bayi yang baru lahir di 2 papan selama setahun agar mengubah bentuknya secara permanen gitu. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh yang memisahkan anggota grup dari bukan anggota. Istilahnya mengubah gitu, mendekorasi tubuh mereka yang sesuai adat Amerika tersebut gitu. Nah, yang kedua di sini ada menempatkan individu dalam organisasi sosial. Nah, contohnya ritual pubertas, di mana seorang anak laki-laki secara simbolis menjadi seorang pria dan digana juga beberapa orang muda gitu mengecat tubuh mereka dengan garis putih gitu. Misalkan kayak kerangka yang tujuannya itu buat ngelambangin status kematian anak mereka. Yang ketiga di sini adalah dekorasi tubuh. Nah, yang ketiga di sini untuk menempatkan orang tersebut di dalam kategori gender. Misalkan kayak suku Indian Amerika itu dia masukin manik-manik ke bibir anak laki-laki buat memperbesar, dan kalau misalkan buat wanita itu wanita barat yang menggunakan lipstik buat ningkatin feminitas gitu. Nah, yang keempat di sini buat ningkatin identifikasi peran seks. Contohnya kita ambil penggunaan sepatu tinggi gitu. Nah, dengan adanya penggunaan sepatu tinggi pasti kita mikirnya kayak ke wanita gitu. Nah, dengan adanya penggunaan sepatu hak tinggi itu yang melambangkan suatu adanya feminitas. Yang kelima di sini menunjukkan perilaku sosial yang diinginkan. Contohnya di Amerika Selatan itu dia pakai hiasan telinga yang menekankan pentingnya mendengarkan dan kepatuhan dalam budaya mereka. Nah, yang keenam di sini buat nunjukin status atau peringkat tinggi. Contohnya juga kayak di Indian Amerika. Nah, di Indian Amerika ini dia punya hiasan bulu yang nunjukin kayak seberapa banyak orang sih dia buat kayak dia pakai hiasan bulu tuh kayak dia keren banget gitu. Nah, tapi di balik hiasan bulu itu banyak banget binatang-binatang yang dibunuh gitu. Tapi kalau dengan dia pakai hiasan bulu kayak dia ningkatin sosial mereka bahwa semakin banyak hiasan bulu bahwa semakin banyak hiasan bulu itu menunjukkan suatu tingkat tingkat peringkatnya itu tinggi gitu. Nah, kalau misalkan kayak di masyarakat kita di sini itu beberapa orang dia pakai kacamata dengan lensa bening meskipun mereka nggak punya masalah mata, tapi kayak istilahnya buat ini aja gitu, buat fashion aja lah gitu. Nah, yang ketujuh itu untuk memberikan rasa aman. Nah, contohnya konsumen sering pakai jimat keberuntungan. Misalkan kayak bapak-bapak kan dia pakai kalung kayak lambang kayak dari hewan-hewan gitulah. Kan biasanya kayak dari jimat-jimat gitu. Nah, itu yang kayak kayak ngerasa diri mereka tuh dengan adanya dia pakai lambang yang ada di kalung itu mereka ngerasa kayak gue keren nih, gue ngerasa dijagain lah gitu.
Terus yang keempat, di sini ada kecemasan tubuh. Nah, kecemasan tubuh itu kayak kita ngeliat iklan, biasanya kita ngeliat iklan model-model lah, misalkan kayak Victoria's Secret ataupun idol-idol Korea kayak, oh tubuhnya kayak ramping banget sih, kayak oh dia cakep banget, dia putih banget. Nah, itu kayak kita ngerasa kayak insecure gitu lah sama tubuh kita, kayak kok kita nggak bisa kayak gitu ya gitu. Nah, itu merupakan salah satu kecemasan tubuh. Nah, yang keenam di sini ada tato. Yang kelima di sini ada bedah kosmetik. Bedah kosmetik yang banyak kita tahu kayak di Korea gitu. Nah, di Korea ini kan banyak ya idol-idol. Tapi emang nggak semua ya. Tapi emang ada beberapa yang dia operasi plastik. Dan biasanya tujuan mereka untuk operasi plastik untuk meningkatkan suatu citra mereka gitu, agar lebih tenar lah gitu. Kalau kasarnya kayak mereka kadang mengubah yang bagian bibir, bagian mata, bagian hidung gitu. Nah, yang keenam di sini ada tato. Nah, tato biasanya teman-teman tahu gitu. Kalau misalkan di Amerika, negara-negara Barat gitu, mereka pakai tato biasanya buat nunjukin kalau mereka ya buat inilah istilahnya buat kayak keren-kerenan kalau misalkan di negara kita gitu. Atau kayak ngerasa gue maco banget nih kalau misalkan cowok kalau misalkan pakai tato. Nah, kayak gitu. Itu salah satu pengaruh dari kecantikan. Nah, tato itu juga nggak dipakainya itu nggak cuma cowok ya, maksudnya kan kayak cewek. Nah, cewek ini juga kayak kadang pengaruh sama istilahnya pengaruh sama lingkungan lah, kayak misalkan kayak temennya pakai tato, aku juga pakai tato lah biar keren gitu. Nah, yang ketujuh tindik badan. Nah, tindik badan itu hampir sama kayak tato. Nah, cuman kalau tindik badan kan biasanya kayak di mulut, kayak di kuping gitu. Nah, itulah yang salah satu yang memang memiliki pengaruh ideal cantiknya itu seperti apa gitu. Oke. Next. Nah, tadi kan udah banyak banget ya, udah dijelasin gitu tentang tadi mulai dari self, mind, body gitu. Nah, di sini aku mau ngasih kesimpulan kalau misalkan seorang konsumen itu cenderung punya suatu produk yang ngegambarin pribadi mereka gitu. Nah, kepribadian ini orang kan berbeda gitu, yang mewajibin setiap produk itu punya citra, menciptakan produk dengan atribut yang sesuai dengan kepribadian konsumen yang bervariasi gitu. Konsep yang dianut masyarakat itu mengenai maskulinitas dan feminisme pun mempengaruhi ekspektasi produk seperti apa yang harus dikonsumsi berdasarkan konsep gender yang ditampilkan oleh produk tersebut gitu. Oke, selanjutnya aku kembalikan ke Alisa. Baik, selesai sudah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.